Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat tentunya. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini kembali lagi aku akan bahas mengenai salah satu token yang paling banyak penggemarnya dan juga paling banyak ditonton biasanya ya. Oke, aku akan bahas kembali lagi mengenai token Shiba Inu. Bagaimana analisanya dan juga bagaimana pergerakan harga dari Shiba Inu ke depannya seperti apa. Yang penasaran silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan di-skip. Yang suka boleh like, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe ya. Supaya tidak ketinggalan dengan video-video aku berikutnya. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Dimulai seperti biasa, kita awali dengan coin market cap. Hari ini terlihat pertanggal 17 November 2021. Secara keseluruhan cryptocurrency masih dalam keadaan koreksi yang lumayan dalam ya. Beberapa hari ini koreksi dari Bitcoin tentunya juga lumayan sangat dalam. 7 hari saja terlihat menurun sekitar 13,66%. Begitu juga dengan Ethereum sekitar 14,56% di 7 harinya. Binance Coin juga tidak ketinggalan sekitar 13,42%. Solana, Cardano ya, Cardano ini lumayan dalam sekitar 18,92%. Begitu juga dengan Ripple ya. Nah, Polkadot juga sekitar 20% penurunannya. Lumayan dalam ya. Dogecoin 14%, Shiba Inu sekitar 6% per 7 hari terakhir ya. Nah, untuk Shiba Inu sendiri kita saat ini terlihat di posisi 11 coin market cap di bawah dari Dogecoin ya. Satu peringkat di bawah Dogecoin. Untuk harga sendiri Shiba Inu saat ini di harga sekitar Rp0,694. Oke. Bagaimana analisanya? Baik, kita mulai langsung saja pembahasannya. Kita lihat di sini ada chart dari Indodax. Aku gunakan kembali chartnya Indodax supaya memudahkan teman-teman melihat harga per rupiahnya ya, di rupiahnya. Oke, kalau di Indodax sendiri di sini masih dalam ide apa ya, USDT ya, masih USDT. Oke, nanti kita bisa konversikan ya berapa harganya saat ini. Oke, di sini aku sudah buatkan beberapa analisa ya. Mungkin teman-teman sudah bisa lihat juga. Di sini aku gunakan, aku tarik Fibonacci retracement dari, harga terendah terakhir hingga harga tertingginya ya. Harga terendahnya itu sekitar 0,00002030 ya. Kalau aku kan di sini ya. Nah, di sini ya. Aku ganti saja warna merah supaya jelas ya, oke. Di situ harga terendahnya dan harga tertingginya itu di kisaran harga $0,00008897 ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Aku tarik dari harga terendah hingga harga tertinggi, melihat di mana support, dari Shiba Inu. Ya, sebelumnya kalau di sini kita lihat ada beberapa pola ya. Di sini ada symmetrical triangle dan saat ini kita membentuk yang namanya pola descending triangle ya. Berbeda ya. Kalau symmetrical triangle itu kalau teman-teman searching biasanya ya. Oke, aku coba lihatkan dulu symmetrical triangle. Nah, kalau symmetrical triangle biasanya, berakhiran bullish kembali ya, melanjutkan bullish-nya, oke. Di sini ada symmetrical triangle, ascending triangle, dan juga descending triangle. Nah, kebetulan saat ini kita membentuk pola yang namanya descending triangle ya. Kalau kemarin itu symmetrical triangle dan, benar saja kita melihat di sini setelah membentuk polanya di sini ya. Nah, kita menguat ya, menguat di sini hingga, kurang lebih kemarin sekitar berapa ya, kalau kita ukur dari harga bawahnya ini kurang lebih kita menguat sekitar 300% kemarin ya, 330% lah, gitu loh. Nah, saat ini kita kembali membentuk, setelah penguatan kita koreksi di sini, ya koreksi dan, kalau kita perhatikan di sini membentuk pola yang namanya descending triangle ya, dan saat ini kita berada di tengah-tengah masih pola descending triangle ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau kita ambil
contoh di sini, symmetrical descending triangle biasanya baik itu dari penguatan, datangnya dari penguatan ataupun dari pelemahan ya, biasanya akhirnya itu adalah melanjutkan koreksinya ya, biasanya. Sekali lagi biasanya ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang saat ini masih ada posisi baik itu yang kemarin mengambil harga di bawah di sini ya, harga di bawah ini atau mungkin kemarin sempat nyangkut ya, mengambil di atas ini. Nah, aku sarankan sih kita lihat dulu bagaimana pola berikutnya. Walaupun mungkin, pola descending triangle ini berakhiran biasanya melanjutkan koreksinya seperti ini ya, retest dan lanjutkan koreksi ya. Tetapi jangan khawatir, ada kemungkinan juga pola ini bisa melanjutkan, tren positifnya gitu ya. Kalau kita lihat di sini, nah contohnya sini ya, descending triangle. Bukan berarti, halnya itu langsung turun gitu ya, bukan berarti turun, bisa saja naik gitu loh. Masih ada peluang untuk naik tentunya ya. Oke. Nah, bagaimana analisanya? Yuk kita mulai saja. Jadi dari pola, descending triangle yang terbentuk ini kita bisa tarik tentunya untuk pergerakannya berikutnya seperti apa, kita coba tarik saja dari, di sini ya, terakhir, koreksinya di sini, kita tarik garis, terus, kita coba pindahkan ya, kita coba pindahkan ke apabila dia break-nya ke bawah gitu ya. Kita berbicara mengenai, kemungkinan koreksinya dulu gitu ya. Misalkan break-nya itu ke bawah dari pola descending ini, ya kita kita analisa sejauh mana yang mungkin bisa terjadi. Nah, kalau misalkan kita tarik tadi garis dan kita tarik misalkan saja break ya, kita tarik di sini. Nah, ada kalau kita misalkan kita lihat ada beberapa target tentunya yang mungkin saja bisa dicapai oleh Shiba Inu ya, apabila terjadi koreksi. Yang pertama itu kita, ada support ya, support, terdekat yaitu ada di Fibonacci 0,7 yaitu di kisaran harga $0,00003499 ya. Buat teman-teman yang ingin rupiahnya seberapa, coba kita cek di sini, dolar ya, ke rupiah. Oke, kita cek di sini, kita ganti dulu di sini dolar Singapura, kita ganti Amerika ya. Oke, tadi harganya mungkin di support pertama itu 0,00003499 ya. Oke, 0,00003499. Nah, kurang lebih di kisaran harga Rp0,50 ya, Rp0,50. Kan saat ini harganya kurang lebih sekitar Rp0,69 ya, hampir Rp0,7. Kalau misalkan koreksi mungkin bisa saja, ke kisaran harga yang pertama itu Rp0,5, oke. Nah, untuk target keduanya atau support keduanya yang mungkin menjadi support terkuat dari Shiba Inu itu yaitu di kisaran harga $0,00002030 ya. $20.30, $20.30, kurang lebih di kisaran harga 0,29 hampir Rp0,3 ya. Tentunya kalau kita lihat lumayan dalam ya kalau sampai di sana. Ya semoga saja jangan sampai ke sana ya. Ya kalaupun misalkan ya koreksi kita harapkan bisa tertahan di, eee, bisa tertahan di support terdekatnya gitu ya, atau di sini. Di kisaran harga $0,00003499 tadi, atau di kisaran harga Rp0,5 tadi ya. Itu yang kita harapkan. Nah, itu untuk, berbicara mengenai kemungkinan apabila break, dari support yang terbentuk dari pola, descending channel ya. Dan juga kita saat ini sih kalau kita perhatikan ya, kita berada di support Fibonacci 0,6 tentunya. Di sini, atau di kisaran harga 0,00004653 ya. Kita beberapa kali tertahan. Kalau misalkan aku hapus dulu di sini, kita besarkan. Yang pertama itu kita tertahan di sini ya. Di sini juga ada sebenarnya ada resisten yang dijebol menjadi support ya. Terus juga kita di sini ada. Ya, nah sini mungkin kita sudah break tapi fake break ya.
Jadi break-nya itu bukan benar-benar break gitu ya, fake break gitu. Oke. Nah, di sini juga tertahan, yang ketiga dan yang keempat itu di sini ya. Bahkan kita sempat menyentuh 5 kali di sini ya. Nah, aku rasa sini masih kuat ya untuk support di Fibonacci 0,6. Apabila ini tidak kuat, mungkin saja kita bisa mencoba retest di support terdekatnya di Fibonacci 0,7 dan yang terakhir terkuat di Fibonacci 1 ya atau di harga 0,00002030 dolar. Nah, kemungkinan untuk penguatannya seperti apa? Kita coba hapus dulu yang ini ya. Kita berbicara mengenai penguatannya ya. Oke. Nah, kita bicara penguatannya, di sini ada beberapa kali resisten ya yang dicoba untuk dijebol, akan tetapi aku rasa ya belum berhasil ya. Nah, di sini aku coba dulu buatkan untuk resisten-resistennya. Yang ketiga di sini, terus juga di sini ada ya. Nah, itu. Jadi beberapa resisten yang sebelumnya pernah ingin dijebol tapi gagal ya. Saat ini kita berada masih di dalam posisi pola descending channel. Kemungkinan untuk, berbicara mengenai targetnya, untuk bullish-nya seperti apa, kita coba analisa ya. Nah, kita anggapkan di sini kita sudah membentuk pola ya, tadi yang seperti saya sebutkan. Di sini kita koreksi, terus, beberapa kali retest ya, hingga di sini. Dan saat ini kita berada di tengah-tengah. Nah, apabila ini nantinya itu kembali retest di support dan juga menguat, kita berhasil break dari pola descending channel ini, dan nantinya mungkin ada, fullback untuk retest resisten yang dijebol tadi, resisten yang menjadi support. Apabila ini kuat, bukan tidak mungkin kita bisa melanjutkan penguatan ya untuk Shiba Inu. Nah, targetnya di mana? Coba kita cek ya. Oke, kita tarik lagi Fibonacci retracement dari harga tertingginya terakhir hingga harga koreksinya. Anggap saja di sini yang terakhir ya, koreksi terakhirnya di sini ya. Ini adalah koreksi terakhirnya. Kita anggap saja apabila ini menguat gitu ya. Nah, ada beberapa tentunya target dari Shiba Inu untuk jangka pendek dan juga jangka menengah ya. Oke, target-targetnya itu yaitu yang pertama ada di support ya atau di resisten Fibonacci 0,5 ya. Terus yang kedua itu ada di Fibonacci 0,6 atau di kisaran harga 0,00007161 ya. Oke. Terus yang ketiga ada di Fibonacci 0,7 atau di kisaran harga 0,00007933. Kalau kita rupiahkan 7933 ya. Jadi di kisaran harga Rp1,13 ya. Oke, itu targetnya untuk jangka pendek dan juga jangka menengah apabila kita mengalami penguatan dan tentunya target, yang mungkin realistis lah ya untuk jangka pendek menengahnya itu tertingginya adalah di ATH sebelumnya ya, di sini. Di ATH sebelumnya atau di kisaran harga, $0,000089 ya, atau di kisaran harga Rp2,50 kemarin kurang lebih, ya. Nah, untuk target jangka panjangnya buat Shiba Inu, kalau misalkan kita mengalami penguatan yang sangat signifikan seperti yang kemarin terjadi ya, kita ada beberapa target tentunya yang masih bisa kita capai. Yang pertama itu yaitu ada di Fibonacci, 1,6 ya. Atau di kisaran harga 0,000175 ya. Terus di Fibonacci yang kedua targetnya ada di Fibonacci 2,6. Yang ketiga ada di Fibonacci 3,6, yang terakhir itu untuk target tertingginya ada di Fibonacci 4,2 ya atau di kisaran harga $0,0023. Kalau kita rupiahkan 0,0023 ya, kita bulatkan saja. Berarti di Rp3,28 ya. Rp3,28 untuk target Shiba Inu jangka panjang ya, kalau misalkan kita mengalami penguatan dan juga berhasil break dari resisten yang terbentuk dari pola, descending channel dan juga berhasil break dari resisten terdekatnya yaitu di Fibonacci 0,2 ya atau di kisaran harga $0,00005406 ya.
mungkin nanti akan seperti ini. Nah, itu beberapa target tentunya untuk Shiba Inu, jangka yang lebih panjang dan jangka pendek dan juga jangka yang lebih panjangnya. Buat teman-teman yang kemarin mungkin nyangkut di sini ya, di harga tertingginya ya sabar dulu ya. Ya kita lihat saja perkembangan Shiba Inu seperti apa. Semoga saja menguat dan juga bisa break dari ATH yang terbentuk sebelumnya dan kita kembali menguat ke target yang telah kita tentukan di sini ya. Nah, buat teman-teman tentunya, kita tetap pantau terus Shiba Inunya. Semoga saja support yang ada di sini kuat ya, menahan Shiba Inu supaya tidak kembali koreksi yang lebih dalam. Oke, aku rasa untuk analisa Shiba Inu aku cukupkan terlebih dahulu sampai di sini. Buat teman-teman yang suka sekali lagi boleh like, komen, dan juga subscribe yang belum subscribe. Terima kasih banyak yang sudah tonton sampai selesai. Stay safe buat teman-teman semua, karena Bitcoin saat ini lagi dalam keadaan koreksi yang lumayan ya. Oke, sampai bertemu lagi di next video buat teman-teman semua. Salam cuan. Bye bye.